Ramadan adalah bulan yang sangat suci dan salah satu tujuannya adalah untuk membersihkan diri kita. Tapi sayangnya sebagian besar dari kita hanya berfokus untuk membersihkan dari segi rohaninya aja. Tapi kebersihan jasmaninya khususnya organ-organ dalam sering dicuekin. Merawat diri supaya jadi jauh lebih sehat dan juga supaya bersih luar dan bersih dalamnya juga adalah salah satu upaya yang juga sejalan dengan ajaran agama. Nice. Yuk, pokoknya bulan puasa ini kita sama-sama rubah pola makannya supaya kita jadi lebih kuat, lebih berstamina, dan lebih sehat. Dan siapa tahu di akhir Ramadan nanti kita dapat badan langsing sebagai bonusnya. Asik. Oke YouTube, jadi video diet atau pola makan bulan puasa kali ini agak sedikit berbeda dari tahun yang kemarin. Kali ini aku punya 8 poin, yaitu 1. Cara minum, 2. Proses bantu kerja lambung, 3. Enzim booster, 4. Bantu kerja usus, 5. Piring makanan, 6. Hormon stabilisasi, 7. Tajil atau makanan manis, 8. Cleansing booster. Nice. Step yang pertama, cara minum. Oke, ketika kita berbuka atau saat kita pertama kali bangun dan hendak sahur, pokoknya kita minum air putih langsung. Jangan minuman yang mengandung gula, seperti minuman isotonik apapun, karena mostly minuman isotonik masih tinggi gula dan juga ada beberapa yang garamnya tinggi banget. Dan juga jangan minum yang berkafein, apalagi kalau kafeinnya plus gula, misalkan teh-teh kemasan, kopi-kopi kemasan, dan segala macam. Kalaupun kalian ngerasa dehidrasi banget dan kalian perlu sesuatu untuk nge-boost isotonik tubuh kalian, kalian bisa minum air kelapa murni, nggak pakai gula, nggak pakai apapun, murni. Good job. Poin kedua adalah jumlahnya. Jumlahnya ini bervariasi, tapi dianjurkan untuk minum 250 sampai 500 ml sebelum makan. Poin ketiga, kenapa harus sebelum makan dan kenapa nggak bisa saat makan atau sesudah makan? Ada beberapa alasan. Alasan yang pertama, ketika perut kita kosong, air akan lebih cepat untuk diserap. Nggak sampai 5 menit ya. 50% dari air yang kita minum itu udah bisa sampai ke darah kita. Alasan yang kedua, kalau kita nggak minum dulu dan kita langsung makan, biasanya nafsu makan kita akan lebih lebay banget. Kenapa? Karena dehidrasi bisa menyebabkan nafsu makan kita lebih melonjak dan kita akan lebih barbar waktu makan, lebih liar ya. Jadi untuk mengontrol nafsu makan juga. Alasan yang ketiga juga, karena ketika kita mengkonsumsi air putih yang jumlahnya lumayan banyak bersamaan dengan makanan yang jumlahnya juga lumayan banyak, ini akan menghambat asam lambung dalam mengurai atau memecah makanan kita di dalam perut. Jadi jangan. Poin yang kedua adalah membantu kerja lambung. Membantu kerja lambung ini secara spesifiknya lebih ke menstabilkan asam lambung kita yang satu hari udah puasa biasanya agak mulai nggak bener, agak pasif, kadang lebih aktif segala macam. Pokoknya kita stabilkan dulu sebelum ada makanan yang masuk apapun. Biar lebih enak, biar nggak mah, biar nggak perih, biar nggak suka kayak nyeri ulu hati. Nice. Caranya gimana? Pertama, kita bisa campurin 1 sendok makan cuka apel atau apple cider vinegar dengan air sedikit. Nah, tipsnya jangan langsung minum cuka apelnya langsung, karena itu bahaya. Nggak bahaya banget, cuman bisa mengiritasi kerongkongan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau langsung kena gigi, lama-lama mengikis email gigi. Nggak bagus. Cara yang kedua, kalau mau lebih murah, lebih sederhana, lebih low budget, dan lebih simple, bisa pakai lemon aja. Lemon 1 sendok makan dicampur pakai air juga. Sama alasannya, biar nggak rusakin gigi dan nyeri ke kerongkongan. Aduh, Yulia ini gila banget sih. Udah jelas orang tuh puasa seharian ya kan, gak makan, asam lambungnya naik segala macam. Disuruh makan yang asem-asem. Gila ini orang. Oke, jadi beberapa orang pasti akan ada yang lumayan panik karena aku nyuruh minum apple cider vinegar atau lemon sebelum makan saat puasa. Gila banget. Tapi kalau kalian pengen baca sendiri lebih jelas, kalian bisa searching atau cari hasil research tentang acid reflux atau GERD. Atau apapun lah, pokoknya kalian cari aja di Google, cari yang sumbernya solid, nanti kalian bisa baca sendiri. Kita masuk ke poin ketiga. Sekarang waktunya ngebahas tentang enzim booster atau enzyme booster kalau kata Scott. Nice. Ya Scott? Enzyme. Intinya, ketika makanan masuk ke dalam perut kita, kan memang udah ada asam lambung tuh yang tugasnya untuk mengurai dan mencerna makanan. Tapi asam lambung diam-diam nggak bisa kerja sendiri. Dia perlu partner gitu. Makanya perlu enzim atau enzyme. Oke? Ya, perlu enzim. Nah, untuk nge-boost dan ngebantu enzim tubuh kita dalam mencerna, kita bisa makan 2 jenis buah. Yang pertama,
pepaya karena mengandung papain enzim. Yang kedua, nanas. Oh, I love nanas. Kalian tahu? Karena itu mengandung bromelin enzimnya. Karena kedua enzim yang ada di dua buah itu mirip sifatnya dengan enzim atau enzim yang ada dan diproduksi oleh pankreas kita sendiri yang fungsinya untuk mengurai protein dan makanan lain supaya lebih gampang diserap tubuh. Good job! Oke, gimana cara konsumsinya? Cara yang pertama, yaitu kalian konsumsi ini sebelum makan makanan utama. Jadi jangan makan makanan besar dulu, baru makan buah. Oke, budaya Indonesia itu kebalik, so di switch. Cara yang kedua, jumlahnya nggak usah lebay banyak-banyak banget. Secukupnya aja beberapa potong. Misalkan nanas beberapa potong, pepaya beberapa potong. Kenapa? Karena di sini kalau misalkan kalian terlalu banyak, nanti nafsu makan kalian berkurang. Proteinnya belum dimakan, karbonnya belum dimakan, bahaya, nanti kurang gizi. Jadi secukupnya aja. Dan yang ketiga adalah nggak cuma buah ini doang, tapi kombinasikan dengan minimal 3 jenis dan 3 warna buah. Misalkan hari ini kalian makan nanas, kombinasi dengan warna lain. Misalkan nanas, kiwi, sama stroberi. Udah 3 warna berbeda. Misalkan kalian makan pepaya, oke, pepaya, alpukat, sama buah yang lain kayak gitu. Jadi dikombinasiin biar lebih bervariasi. Karena kita nggak cuma cari enzimnya aja, tapi kita juga cari mineralnya, kita cari vitaminnya juga. Karena itu penting banget. Nice. Oke, poin yang keempat, kita bantu kerja usus. Karena kenapa? Kalau usus mampet, kesehatan mampet, berat badan mampet, semuanya mampet ya. Usus nggak boleh mampet. Untuk ngebantu usus, kita konsumsi makanan yang mengandung probiotik dan prebiotik. Ini udah sempat dibahas di tahun lalu sih, tapi aku ulangi lagi lebih lengkap sedikit. Yang pertama, probiotik adalah mikroorganisme hidup. Jadi ini bisa bakteri, bisa juga ragi. Dan ini tujuannya membantu bakteri baik yang udah ada di usus supaya mereka kerjanya lebih semangat. Yes. Oke, contohnya apa aja? Kombucha, yogurt, oncom, kefir, kimchi, acar-acaran, tauco, dan segala macam. Nah, kalau prebiotik ini bukan mikroorganisme hidup, jadi bukan bakteri, bukan ragi dan sejenisnya. Prebiotik ini adalah makanan yang menafkahi atau yang memberi semangat, yang bikin kerjanya probiotik tadi lebih maksimal. Contohnya apa aja? Rumput laut, sayur-sayuran hijau, apel, toge, kacang-kacangan apapun, oat, nasi merah, dan lain-lain. Prebiotik ini nggak usah dimakan terpisah juga sih. Kalian bisa makan dikombain sama makanan utama kalian. Kecuali kalau kayak yogurt, kombucha, ya kalau dicampur nasi nggak enak sih gitu. Tapi kalau kalian makannya acar, kimchi, itu bisa digabung sama makanan utama gitu. Dan untuk prebiotiknya juga nggak usah makan yang mengkol doang terpisah, nggak, bisa digabung. Bisa jadi makanan pendamping di tumis-tumisan atau di sop-sopan, di lalap-lalapan, terserah. Masuk ke poin kelima adalah piring makanan kita. Apa yang kita makan di makanan utama. Oke, di sini seperti biasa kita bisa lihat gambarnya. Oke, kalian bisa lihat ilustrasi gambarnya. Dan ini ada 2 poin yang penting. Yang pertama, poin protein. Kalian bisa lihat di gambar jumlahnya itu kurang lebih ukuran ketebalan dan lebarnya sama dengan dampal tangan kita. Bisa dilihat di gambar ya, 2 kali. Oke, jadi 2 kali untuk buka puasa, 2 kali juga untuk sahur. Nah, kalau kalian makannya protein nabati kayak soya, tempe, berarti dikali 2 kali lipat. Berarti 4 kali ukuran tangan saat buka puasa, 4 kali ukuran tangan saat sahur. Kenapa? Karena protein adalah segalanya. Dan yang kedua adalah karbohidrat. Khusus untuk puasa, aku saranin kalian coba ganti karbohidrat kalian menjadi karbohidrat kompleks. Kalaupun kalian benci banget, coba aja dulu ya ganti. Dan ini fleksibel, bisa apa aja, bisa nasi merah, bisa ubi, bisa talas, terserah. Coba ganti karbohidrat kompleks supaya stabil energi lebih panjang sepanjang hari, gula darah lebih stabil, dan gak konstipasi. Good job! Poin yang ke-6 adalah membantu menstabilkan hormon kita, khususnya hormon leptin atau hormon lapar. Tipsnya gampang banget, kalian tinggal tambah lemak baik, baik itu di makanan utama kalian atau setelahnya, cemilannya. Misalkan lemak baik apa aja sih? Oh, itu bisa omega 3, suplemen kayak minyak ikan atau kacang-kacangan, kacang tanah sangrai contohnya, atau bisa VCO, olive oil atau apapun. Jumlahnya seberapa banyak? Bisa dimulai dengan ukuran jempol kalian masing-masing. 1 jempol segini. Jadi kalau minyak kurang lebih, ya minyaknya tebal segitu, lebarnya segitu. Kalau kacang tanah juga kurang lebih segitu. Poin ke-7 adalah makanan manis atau tajil. Haha, aku simpan ini di belakang ya. Nice. Ya, kalian bebas mau makan kolak, mau makan es buah, susu kental manis yang luar biasa manisnya, bebas. Tapi makan ini di akhir, setelah semua list panjang yang tadi aku jelasin itu udah dikonsumsi dan udah dimakan. Kenapa di akhir? Karena kalau kalian saat perut kosong, belum minum, belum apa-apa, langsung bam,
takjil yang gulanya semua, apalagi gulanya sukrosa kayak gula putih dan susu kental manis. Kelar ya, hidup kita udah kelar. Kenapa? Hormon berantakan, pencernaan berantakan, segala macam berantakan. Jangan, di belakang aja. Poin yang kedua, kalau kalian mau makan atau minum apapun yang manis-manis, ingat di otak kalian, kalau kalian makan itu untuk kepuasan batin kalian yang selama ini kalian idam-idamkan siang-siang, ya kan? Lihat kolak, lihat es buah, aduh pingin nyobain, enak gitu. Cuman kayak gitu doang, bukan untuk kenyangin. Kalau dari awal kalian mindsetnya udah, wah buat sumber energi nih, wah buat kenyang nih, udah bye, berantakan semuanya. Poin yang ke-8 adalah cleansing boost, yang intinya adalah kita membantu organ tubuh, khususnya organ pencernaan dan organ detoksifikasi yang udah ada di dalam biar lebih maksimal kerjanya. Oke, caranya aku pingin kalian bikin cleansing boost smoothie ini. Oke, bahannya apa aja? Pertama, bahannya seledri, nggak usah yang import. Kalau mahal nggak usah dipaksain, lebay. Yang biasa aja, yang lokal juga bagus. Oke, yang kedua, semangka. Semangka dimasukin juga ke dalam smoothie-nya, tapi bagian yang putihnya juga kalau bisa dimasukin karena itu jauh lebih bagus. Yang ketiga, kunyit. Waduh, bikin smoothie pakai kunyit mau muntah. Ya pokoknya masukin aja, nggak usah banyak-banyak, yang penting ada kunyit. Yang keempat adalah lidah buaya. Lidah buayanya terserah, mau yang ekstrak dari brand-brand terkenal bebas, mau lidah buaya yang beneran bentuk daunnya tebal, kalian kupas, kalian kerik-kerik, lebih bagus ya. Yang penting ada lidah buaya. Yang kelima, kalian tambahin buah lain, terserah. Kalau bisa sih yang beda warna, jadi kalian bisa tambahin nanas karena kan di atas belum ada yang warnanya agak kuning, atau kalian bisa tambahin buah lainnya. Seledri sama semangka fungsinya bagus banget untuk membantu proses cleansing ginjal. Kunyit membantu proses cleansing organ hati. Lidah buaya the best banget buat usus kalian. Buah-buah yang lain buat ngeboost juga dan buat nambah nilai gizinya dan juga rasanya biar nggak aneh-aneh banget. Tipsnya, cleansing smoothie ini bukan untuk minuman enak-enakan. Memang agak aneh sih ya, bayangin aja dicampur kunyit. Tapi kunyit itu memang wajib, jadi kalian nggak usah nyampur banyak banget, sedikit aja. Yang penting kalian minum ini setiap hari. Misalkan lidah buaya nih contohnya aku punya, kalian petik aja nih lidah buaya kayak begini, dikupas, dikerok-kerok, kasih kunyit sedikit, terus ditambahin yang lainnya, nggak usah kayak kental banget. Yang penting semua yang aku tulis di list tadi ada di dalam minumannya. Jadi meskipun rasanya aneh, tapi yang kita cari fungsinya. Anggap aja itu smoothie jamu, biar kita lebih gampang menerima smoothie yang rasanya aneh banget. Setelah kalian mencerna informasi yang tadi aku sampaikan, aku pingin kalian baca ini dulu karena ini penting banget. Disimak baik-baik, ini demi keselamatan kita bersama. Oke guys, jadi sekali lagi bulan puasa adalah bulan yang suci dan tujuannya untuk membersihkan diri dan mengontrol emosi kita, nafsu kita, segala macam. Tapi kalau pas buka puasa kita makannya barbar kayak orang kesurupan, wah liar. Poin menahan emosinya di mana? Ya kan? Emosi itu bukan cuma nahan lapar doang, tapi memilih bijaksana dan menahan godaan untuk memilih makanan-makanan yang tidak sehat. Jangan nimbun sampah di badan ketika kalian udah capek-capek puasa seharian. Puasa punya banyak manfaat kesehatan. Ketika berbuka, lengkapin lagi dengan manfaat kesehatan. Jadi hidup kalian lebih enak gitu loh ngejalanin ibadahnya. Sehat, langsing, berpahala. Wah, lengkap deh pokoknya. Oke, thank you buat video kali ini. Bye-bye.